Waalaikumsalam, matur nuwun. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu atas waktunya di Direktur Pemberitaan Indonesia. Saya didampingi oleh Jadi kan memang kalau kita bicara mengenai masalah pendidikan untuk diplomat, kita memang sudah ubah dan memang harus diubah. Dulu pada saat saya pendidikan itu untuk menjadi diplomat, kita dididik secara khusus kan 1 tahun setelah selesai dari kuliah. Pendidikannya lebih banyak memahami geopolitik, memahami konflik, mengupayakan perdamaian. Itu adalah ilmu yang sangat penting dan sampai sekarang pun masih terus terpakai. Plus urusan-urusan yang terkait dengan keprotokolan dan sebagainya. Nah, dengan berkembangnya waktu, maka semakin menonjol adanya kepentingan untuk mengadjust kurikulum, pendidikan, dan orientasi kita kepada isu-isu yang terkait dengan ekonomi. Karena itu juga dilakukan oleh semua negara. Jadi kalau para diplomat itu bicara, maka mungkin porsi geopolitiknya masih ada, tetapi kemudian bahkan sampai ke level presiden, itu kemudian switch ke isu ekonomi. Sehingga sekali lagi terjadi sebuah transformasi juga, orientasi diplomasi kita, memperkuat diplomasi ekonomi tanpa meninggalkan hal-hal yang terkait dengan isu-isu lain yang secara tradisi memang merupakan core pekerjaan diplomasi kita. Sehingga singkat kata sebenarnya bagaimana kita menjadikan diplomasi kita tetap relevan dengan kepentingan rakyat. Karena sekali lagi orientasi kita adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan kepentingan nasional, which is itu adalah kepentingan rakyat. Nah, tadi dicontohkan mengenai pada saat masa COVID. Saya sebagai diplomat karir, saya tidak pernah diajar mengenai masalah obat, vaksin, dan sebagainya. Tetapi begitu ada pandemi, kita cepat sekali melakukan kajian, membaca, membentuk satu tim khusus di Kementerian Luar Negeri yang khusus fokusnya adalah dalam konteks bagaimana kita bisa mendukung upaya pemerintah untuk menangani COVID. Maka diplomat-diplomat kita, saya sendiri apal platform vaksin, bagaimana bekerja, nama obat-obatan, kita bantu negosiasi untuk mendapatkan vaksin dan sebagainya bareng-bareng dengan yang lain tentunya. Dan alhamdulillah sampai saat ini misalnya untuk vaksin, kita sudah memperoleh lebih dari 510 juta dosis vaksin. Dan 130 juta diantaranya kita peroleh secara gratis. Berarti 25,59% dari total vaksin yang kita peroleh itu adalah gratis. Nah, kita memperoleh gratis itu karena ada bagian perolehan dari COVAX, di mana saya menjadi salah satu co-chairs untuk COVAX AMC Engagement Group, plus dari bantuan-bantuan bilateral. Jadi saya masih ingat betul pada saat masa pandemi, terutama pada saat Delta, setiap kali saya ketemu, itu yang dibicarakan vaksin, APD, obat-obatan, teropatik, terus itu, kita terus grill ya. Bahkan saya juga ingat di satu titik pada saat petugas-petugas kesehatan kita sudah banyak yang gugur karena terkena COVID. Kita harus negosiasi waktu itu dengan Korea Selatan agar kita bisa dapat memperoleh APD, dan itu adalah APD dalam jumlah besar pertama yang kita peroleh, dan itu membutuhkan negosiasi 3 hari. Saya in tandem dengan Bu Menteri Keuangan. Saya masih ingat banget itu 3 hari kita berupaya supaya kita dapat APD, dan alhamdulillah kita peroleh. Nah, hal yang lain yang tadi disampaikan mengenai suka silent operation, banyak hal yang memang harus kita lakukan secara diam, tidak berisik. Misalnya evakuasi warga negara kita dari Afghanistan. Pada saat Taliban masuk Agustus, di bulan Agustus seperti ini,
Terus kemudian kita melihat, kita nggak ngerti situasi keamanannya akan seperti apa. Diplomat-diplomat semuanya sudah keluar dan Pak Ade lihat juga sampai ada foto yang orang-orang Afghanistan ikut pesawat Amerika yang sampai seperti itu. Jadi keperluan waktu itu karena masyarakat kita, WNI kita sudah minta untuk dievakuasi, pasti kita berusaha untuk mengevakuasi. Tapi hitung-hitungannya nggak mudah. Untuk sampai katakanlah warga negara kita kan kita kumpulkan di KBRI. Dari titik KBRI sampai ke titik airport itu banyak sekali hal yang dapat terjadi. Jadi kita harus amankan dari titik KBRI ke airport. Sampai di airport belum tentu pintunya dibuka. Belum lagi pengamanan dari membawa pesawat sampai kita base-nya di Pakistan kan. Supaya yang paling dekat di situ. Dari Pakistan untuk izin masuk ke Afghanistannya juga sulit. Jadi memang yang diperlukan pada saat itu silent operation, kita garap semuanya dan saya ingat saya baru bicara dengan media setelah para WNI kita selamat mendarat di Pakistan. Dari Afghanistan sudah keluar, mendarat baru saya bicara, alhamdulillah sekian WNI sudah dapat kita evakuasi dengan selamat dari Afghanistan. Dan disitulah saya sadar bahwa selain hubungan resmi antar negara yang alhamdulillah kita tidak punya musuh ya, hubungan kita baik, saya mencoba menjalin hubungan personal yang baik dengan para menteri luar negeri dan dengan yang lainnya. Evakuasi di Afghanistan tidak mungkin dapat kita lakukan selancar dan secepat itu andai kata kita tidak memiliki hubungan yang baik. Misalnya, kita dibantu banyak waktu itu, Pakistan udah jelas bantu. Kita dibantu banyak oleh Turki. Beberapa kali saya kontak Turki kontak timnya militer karena Turki kan bagian dari NATO yang ada di lapangan, yang adhannya Turki yang membantu untuk menarik dari titik airport sampai masuk ke pesawat, plus kita bicara dengan Amerika juga, bicara dengan NATO karena bandara waktu itu operasinya dikuasai oleh NATO dan sebagainya. Jadi sekali lagi intinya hubungan pribadi yang baik itu akan dapat kita gunakan di titik-titik yang sangat kritis untuk mendukung misi kita. Jadi sekali lagi intinya sebenarnya adalah bagaimana kita terus mencoba agar diplomasi ini relevan dengan kepentingan rakyat. Kita harus bangga bahwa kita ini adalah bangsa yang dihargai, dihormati, karena kita juga menghormati bangsa-bangsa lain. Nah, saya selalu mengatakan begini, kalau negara memiliki kekuatan militer, dia kaya raya, dia kemudian dihormati, ya mungkin biasa-biasa saja, ya kan? Karena kekuatan militernya, jadi dia disegani atau apa. Nah, justru Indonesia ingin menunjukkan bahwa martabat atau penghormatan antar negara itu dapat terjadi juga pada saat seperti kita menjadi Indonesia yang sekarang ini. Indonesia yang demokrasi, Indonesia yang menghormati hak asasi manusia, Indonesia yang beragam, Indonesia yang selalu ingin menjadi bagian dari penyelesaian masalah dunia, Indonesia yang terbuka ekonominya, sehingga kumpulan dari itu semua menjadikan sebuah gambar, picture, bahwa oke, ini Indonesia, dia adalah negara yang besar, negara yang beragam, ekonomi paling besar di Asia Tenggara, selalu berusaha untuk memberikan kontribusi, maka dia patut terus kita perhitungkan oleh dunia. Dan tadi saya bicara mengenai Afghanistan. Dari sejak awal sebelum Taliban masuk pun di Afghanistan kan kita selalu berusaha untuk membantu proses perdamaiannya. Plus kita selalu di depan untuk isu yang terkait kemanusiaan. Karena politik luar negeri kita perhatian utama adalah selalu pada rakyat.
masyarakatnya. Oleh karena itu kita bantu dengan capacity building dan lain-lain. Kemudian situasi berubah di bawah Taliban, situasi kondisi masyarakatnya juga sedang mengalami banyak tantangan, terutama di titik-titik awal itu adalah terkait dengan kondisi bayi. Banyak sekali bayi yang dalam kondisi kekurangan gizi dan sebagainya. Dan kembali lagi, kita termasuk negara pertama yang mengirimkan makanan dan susu formula untuk bayi di Afghanistan. Jadi kita memang betul-betul tidak hanya berkontribusi dari sisi penyelesaian politiknya, tetapi dengan segala keterbatasan kita selalu membantu. Misalnya Sri Lanka, dalam kondisi sedang tidak stabil pada saat itu, mereka kekurangan obat-obatan untuk penanganan COVID. Pada saat yang sama kita juga sedang menangani COVID di dalam negeri, tetapi kita kemudian bisa dapat melihat, oke, ini kebutuhan kita, ini stok kita, ini kebutuhan kita, ada nggak yang kita bisa share kepada yang lain. Dan disitulah kita kemudian mengirim beberapa obat-obatan dan peralatan kesehatan yang memang diminta oleh Sri Lanka, kita kirim. Pernah juga satu contoh, saya tadi sebutkan APD, kita waktu itu dibantu oleh Korea Selatan, terus tiba-tiba di satu titik, ini sudah mulai harga ada shortage pupuk dan sebagainya, Korea Selatan kekurangan pupuk. Dia kontak kita, kamu bisa nggak share pupuk ke kita? Itu kita bantu. Kita tidak menyerah. Jadi memang selain masalah bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan ya, Afghanistan dalam kondisi sekarang ya, satu, masalah kemanusiaan itu kita kedepankan. Ada dua hal lagi yang menjadi prioritas kita pada saat kita bicara dengan Afghanistan dalam konteks situasi saat sekarang. Kita ingin melanjutkan kerjasama antara ulama. Masih relevan dan saya sampaikan kita tidak give up, kita tidak berputus asa. Nah, ulama memegang peranan yang sangat penting. Di Afghanistan, di beberapa negara Muslim, di kita ulama juga memiliki tempat yang khusus. Dan saya bicara dengan para ulama di Indonesia, apakah kita ingin melanjutkan, dan beliau-beliau mengatakan lebih penting kita sekarang melanjutkan. Karena dengan dialog antar ulama, kita bisa paling tidak, kita bisa memberikan pengalaman Indonesia. Bagaimana sebuah negara dengan penduduk mayoritas Muslim berkehidupan kebangsaan, apalagi kalau kita kan keberagamannya juga ada, tanpa mengurangi kaidah-kaidah yang memang harus kita lakukan sebagai umat beragama, sebagai umat Islam dalam hal ini. Nah, dalam konteks itulah kalau dulu di masa pemerintahan yang lalu kita melakukan trilateral ulama meeting. Itu Afghanistan, Indonesia sama Pakistan. Nah, sekarang kita menggagas seperti trilateral juga, tetapi partner kita adalah dengan Qatar. Qatar bermain banyak untuk membantu Afghanistan. Kita berpartner dengan Qatar dan dengan Afghanistan yang sekarang melalui pertemuan ulama. Itu sudah dilakukan sekali di Qatar. Kita mengirim 3 ulama, perwakilan tentunya ada perwakilan dari Muhammadiyah, dari NU, dan yang menarik adalah satu di antara 3 ulama yang kita kirim itu adalah perempuan dari academician, itu rektor dari UIN Jakarta, Profesor Amani Lubis. Beliau di sana sekaligus selain berbicara mengenai ulama, yang juga dibawa oleh para ulama adalah mengenai masalah peran perempuan di dalam masyarakat Muslim. Dan Ibu Amani merupakan salah satu contoh yang paling jelas ya, bagaimana perempuan Indonesia dapat berkiprah, dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial pendidikan untuk Profesor Amani sampai pada level paling atas. Jadi itu akan kita teruskan. Mungkin contoh gitu,
Ya, memberikan contoh, dan next meeting adalah mungkin akan ada di Indonesia. Plus kita langsung, jadi tidak hanya pada level diskusi, tapi kita juga menawarkan beasiswa, terutama untuk para perempuan Afghanistan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di masa lalu misalnya mereka kebutuhannya adalah untuk perdagangan, kita kasih capacity building untuk perdagangan. Kemudian untuk mining, kita juga kasih capacity building untuk mining. Jadi itu yang trilateral. Plus saya ingat di New York tahun lalu pada saat sidang umum PBB, saya bertemu dengan beberapa Menlu negara-negara Muslim, saya bertemu dengan sekjennya OKI, dan saya mengusulkan adanya kunjungan para ulama negara-negara OKI ke Kabul. Sekali lagi, untuk share best practices pengalaman negara-negara Muslim dalam mengelola kehidupan berbangsa dan beragama. Kita akan terus bicara dan kita terus melakukan engagement dengan Taliban. Yang saya sampaikan tadi mengenai ulama 3 negara bertemu itu sebelumnya saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya Taliban. Saya sudah 2 kali bertemu, dan pada saat bertemu sebelum pertemuan ulama, untuk mempersiapkan pertemuan ulama to be more exact, kita bertemu bertiga. Dan ada wakil dari Menlunya Qatar yang juga perempuan. Jadi saya bertemu 2 pertemuan segitiga, 1 dari Taliban, 2 dari kami adalah perempuan. Dan kita akan bicara terus. Kita akan bicara terus. Sekali lagi, ini bukan tugas yang gampang. Tetapi saya tidak akan give up. Saya tidak akan menyerah untuk terus menyuarakan hak-hak perempuan misalnya. Hak-hak perempuan di dalam kehidupan masyarakatnya. Serta behind skin-nya kalau diceritakan mungkin 2 hari. Tapi intinya adalah bahwa tidak mudah mempersiapkan kunjungan tersebut, karena sekali lagi Ukraina dalam situasi yang perang, banyak hal yang harus kita perhitungkan dengan masak, dengan teliti. Presisi menjadi sangat penting artinya dalam menghitung, dan sekali lagi kita bekerja dalam diam. Jadi saya selalu lapor sama Presiden, dan kalau diperhatikan sampai pada titik Presiden berkunjung ke Ukraina dan ke Moskow, bisa dilihat Twitter saya itu, saya melakukan perjalanan yang banyak sekali bertemu dengan counterpart saya. Itu antara lain adalah dalam rangka bicara mengenai rencana Presiden berkunjung ke Kiev dan ke Moskow. Saya jelaskan kepada mereka ini tujuan kunjungannya, dan karena mereka memiliki beberapa aset ada di dalam Ukraina, tentunya kita bicara dengan Rusia dan dengan Ukraina, itu adalah pihak pertama yang kita ajak bicara. Presiden saya akan ke sana, what do you think? Dua-duanya menanggapi secara positif. Nah, kemudian masalah jaminan keamanan dong. Dua-duanya memberikan jaminan penuh. Tapi saya harus menebali dengan bicara dengan yang lain juga. Jadi masalah hitung-hitungan keamanan itu menjadi sangat penting, artinya ini adalah perjalanan seorang presiden yang tidak boleh lewat hitungannya mengenai masalah keamanan. Nah, jadi saya ingat pertemuan terakhir saya menjelang berangkat itu adalah pertemuan saya dengan Sekjen NATO. Saya berkunjung ke Brussel, saya bertemu berdua sama Sekjen NATO. Kebetulan Sekjen NATO itu adalah mantan Perdana Menteri Norwegia pada saat saya menjadi dubes di Norwegia. Jadi kita sudah mengenal satu sama lain dari beberapa tahun yang lalu. Udah dapat gambaran ini dan sebagainya, pulang saya lapor, oke Bapak, kita udah persiapkan begini-begini, insya Allah aman semuanya. Tapi saya sarankan kepada Presiden, kita harus perkuat lagi dengan Pak Kabin, dengan Pak Panglima, dan setelah itu Panglima, Kabin, saya bertemu dengan Bapak Presiden, kita rancang semuanya, dan kemudian Bapak berangkat. Nah,
Dan berangkatnya juga dari Polandia. Dari Polandia memakai kereta yang kurang lebih 12 jam lah di kereta. Jadikan film lumayan ini. Bagus. Terus ada 2 misi sebenarnya yang dijalankan oleh Presiden. Satu adalah mencoba untuk mengencourage penyelesaian secara damai. Nah, kita tahu situasinya masih sangat sulit dan memang pada saat kita bicara mengenai resolusi damai, keinginan para pihak untuk menyelesaikan konflik ini secara damai masih agak jauh. Tetapi Presiden mengatakan, oke, masih sulit, tetapi saya tetap mengencourage resolusi damai. Dan Indonesia harus, kewajiban saya sebagai Presiden Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi saya, terus menebarkan spirit perdamaian. Itu pertama. Yang kedua, yang juga penting artinya adalah konflik atau perang di Ukraina ini telah menyebabkan adanya krisis pangan, krisis energi. Harga energi naik, harga pangan naik. Nah, ada tugas yang penting, yaitu bagaimana karena perang ini kemudian kan ekspor biji-bijian dari Ukraina terhenti. Padahal Ukraina memiliki arti yang cukup penting dalam konteks global supply chain untuk makanan. Demikian juga Rusia. Rusia perannya di dalam global supply chain makanan dan pupuk juga sangat besar. Juga terhenti karena adanya perang. Nah, pesan kedua adalah bagaimana mereintegrasikan ekspor dari 2 negara itu, yang satu grain, yang satu gandum dan pupuk, kembali di dalam bagian global supply chain. Nah, itu yang disampaikan Presiden. Dan Presiden mengatakan bahwa saya tidak reinvent the wheel. Saya tidak mulai dari nol. Saya dukung apa yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan oleh Sekjen PBB. Jadi Sekjen PBB sudah mulai bergerak untuk membahas mengenai masalah ekspor gandum dan ini. Kita terus kontak dengan Sekjen PBB. Jadi di bawah permukaan ini heboh. Kontak sekjen, kontak negosiatornya PBB. PBB punya 2 negosiator, satu untuk Ukraina, satu untuk Rusia, kontak Turki dan sebagainya. Kita heboh untuk berkomunikasi pada saat itu. Jadi Presiden mengatakan kita dukung apa yang dilakukan oleh sekjen. Karena apa? Karena dampak perang terhadap energi dan makanan. Sekjen PBB membentuk grup yang dinamakan Global Crisis Response Group, GCRG. Kemudian Sekjen PBB ini memilih beberapa kepala negara sebagai championnya. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Jadi Presiden sebagai salah satu champion dari grup ini mendukung apa yang sedang dilakukan oleh Sekjen. Di bawah kita terus berbicara. Nah, oleh karena itu message-nya itu kan. Nah, jadi setelah Presiden udah selesai dari situ, kita masih terus lanjutkan komunikasi dengan Turki, dengan PBB. Alhamdulillah Juli kemarin ada Black Sea Initiative yang memungkinkan ekspor dari Ukraina mulai keluar grain-nya. Karena selama melalui pelabuhan laut ya, karena selama konflik itu mereka mencoba untuk mengeluarkan, untuk mengekspor melalui darat, melalui kereta, tetapi jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya hanya 1,5 juta ton per bulan. Kalau melalui laut jauh lebih besar, bisa 4-5 kali lipatnya. Nah, pada saat Presiden bicara dengan Presiden Zelensky, angka yang ada di Presiden Zelensky pada saat itu, grain yang dia miliki, Ukraina miliki itu ada 22 juta ton. Plus yang akan dipanen itu 77 juta ton. Nah, itu yang bagian Ukraina. Yang bagian Rusia, gandum dan pupuk. Gandum dan pupuk tidak masuk sanksinya Amerika dan teman-temannya.
Tetapi kenyataannya ada kesulitan untuk keluar karena terjadi over compliance. Karena takutnya maka perusahaan kapal, asuransi nggak berani untuk melakukan deal dengan Rusia walaupun komoditasnya adalah tidak masuk dalam komoditas yang kena sanksi. Jadi terjadi over compliance. Kita bicara dengan Amerika dan lain-lainnya. Presiden di dalam G7 menyampaikan juga, kan Presiden diundang di G7 sebelum ke Ukraina. Presiden menyampaikan, tolong masalah ini dijelaskan kepada mereka, kepada companies itu. Dan yang dapat menjelaskan tentunya ya Amerika dan Eropa. Bahwa dua jenis itu tidak masuk sanksi dan tidak akan kena sanksi kalau perusahaan-perusahaan itu melakukan deal dengan Rusia. Singkat kata, terjadi ada jaminan dan kita sangat welcome adanya Black Sea Initiative. Mudah-mudahan, so far belum ada kecelakaan ya. Mudah-mudahan seterusnya akan berjalan lancar. Pesan damai harus disuarakan. Resolusi damai, penyelesaian masalah damai harus terus diupayakan. Situasinya sulit, tapi tetap harus disuarakan dan Indonesia juga mengencourage yang lain untuk mendorong resolusi secara damai. Misalnya, pada saat kita bicara dengan Tiongkok, kita juga sampaikan. Pesannya adalah, please gunakan semua hubungan Anda dengan Rusia untuk mengirimkan pesan yang sama mengenai resolusi damai ini. Jadi ini masih dalam proses. Terus kalau yang ekspor tadi, yang green tadi adalah upaya, dan upaya ini sekali lagi dilakukan secara paralel oleh UN, oleh Turki. Presiden berusaha, beberapa negara juga berusaha, tapi kan Presiden kelihatan sekali karena beliau berkunjung dan bisa ditemui oleh dua belah pihak, dan Presiden itu merupakan pemimpin Asia dan pemimpin negara berkembang pertama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam kondisi yang warm penerimaannya, hangat penerimaannya. Jadi itu adalah sesuatu yang kalau anak sekarang bilang something lah gitu loh, something lah. Tapi sekali lagi semua adalah merupakan bagian dari proses. Kita senang bahwa dari proses yang terus berjalan ini ada hasilnya, dan hasilnya itu bukan untuk Indonesia ya. Kita bicara membantu dunia mengatasi krisis pangan dan energi. Kita tidak tahu, tidak ada satupun orang yang tahu kapan perang akan berhenti. Maka waktu perang mulai terjadi, setelah kita tahu situasinya, latar belakangnya dan sebagainya, semua pihak sudah mengantisipasi bahwa perang ini adalah bukan perang yang singkat. Akan cukup lama perang ini akan berlanjut. Tetapi yang dapat saya sampaikan adalah sampai kapan masing-masing pihak kuat untuk terus menjalankan perang ini. Karena kan sejarah memberikan pelajaran kepada kita bahwa perang itu pada akhirnya tidak akan menguntungkan semua pihak. Di tengah situasi ekonomi dunia yang penuh tantangan. Jadi tantangan kita itu kan berlapis-lapis. Kalau Sekjen PBB mengatakan situasi sekarang, menghadapi situasi sekarang itu a perfect storm. Perfect lah stormnya. COVID belum selesai, ya kan? Kita masih oke dari sisi kesehatannya sudah cukup lumayan walaupun belum selesai. Tetapi pada saat COVID itu kan kita tidak hanya bicara kesehatan, how to recover dalam konteks ekonominya. Makanya G20 ini menjadi penting sekali, to recover together, recover stronger. Itu tema kita. Ini belum selesai,
udah datang perang Ukraina. Oke, ini udah dari sejak bulan 24 Februari kalau nggak salah. Oke, ini belum monkeypox. Terus ada perkembangan baru di Selat Taiwan. Semua negara menghadapi tantangan ekonomi, harga energi, harga pangan naik. Negara-negara dengan 4 musim menghadapi terutama Eropa, musim dingin. Kenapa tidak resources yang digunakan untuk persenjataan itu dipakai untuk membangun dan untuk pemulihan ekonomi? Ya, jadi pertama, G20 bukan forum politik. G20 adalah forum keuangan dan kemudian melebar menjadi lebih ekonomi karena di situ ada aspek development-nya. Nah, tapi tidak bisa dihindari diskusi-diskusi di G20 yang merupakan forum ekonomi ini ikut diwarnai dengan situasi geopolitik saat ini. Jadi kalau katakanlah kita bilang bahwa halo ini adalah forum ekonomi, ya nggak boleh ngomong politik, forget it. Pasti ada di situ karena kan antara geopolitik geoekonomi itu kan saling tertaut satu sama lain. Oke. Nah, kita Indonesia bertanya kepada semua anggota, apakah kita masih ingin G20 menjadi katalis dari upaya pemulihan ekonomi dunia? Semua mengamini, ya kami tetap ingin G20 eksis dan menjadi katalis bagi upaya pemulihan ekonomi dunia. Oke, itu satu hal yang positif. Terus kita ngomong lagi, oke, jadi untuk tetap bisa menjadi katalis, mau tidak mau, kita harus bekerja sama. Mau? Mau. Maunya itu ada. Mau, tapi dada. Oke, dada-dadanya ilangin dulu. Oke ya. Nah, terus kita lihat perjalanannya. Ada 2 pertemuan yang saya harus sebut karena ceritanya menarik. Tentunya ini semuanya akan berakhir pada KTT bulan November nanti. Satu adalah pertemuan para menteri luar negeri bulan Juli 7 dan 8. Kemudian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral seminggu setelah pertemuan Menteri Luar Negeri. Nah, pada saat pertemuan Menteri Luar Negeri yang menjadi catatan adalah pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali itu merupakan kesempatan pertama semua pihak yang sedang berkonflik mau datang secara in person, duduk di dalam satu ruangan untuk berdiskusi. Di tengah situasi domestik mereka yang cukup memiliki tantangan yang besar. Misalnya, Menteri Luar Negeri Inggris, UK, dia datang sehari besoknya karena kemudian Perdana Menteri Boris Johnson mundur, akhirnya list Menteri Luar Negerinya dia bilang, Retno, I have to go home. Jadi dia datang di data hari pertama, esok paginya dia pulang. Menteri Luar Negeri Jepang, dia menghadapi election legislatif. Yang kemudian di salah satu kampanyenya mantan Perdana Menterinya ditembak. Jarang politisi bisa pergi pada saat sedang kampanye untuk election. Jadi kehadiran mereka in person di tengah situasi domestik masing-masing, rumit, cukup rumit, itu menunjukkan ada komitmen. Dan komitmennya nggak cuma ada, tapi cukup tinggi. Nah, bahwasannya di dalam pertemuan itu, isu mengenai Ukraina, Rusia muncul, that is something inevitable. Just be it, nggak apa-apa. Tetapi mereka tetap fokus kepada prioritas-prioritas yang sedang kita jalani. Jadi misalnya mengenai pertemuan Menteri Luar Negeri, kita bicara mengenai multilateralisme. Multilateralisme masih penting nggak? Kita masih mau jalanin nggak? Diaminin, penting. Oke, penting ya. Terus kemudian mengenai energi sama pangan. Mau nggak kita kerjasama?
mengadres isu ini. Mau. Oke. Lari ke Menteri Keuangan. Sama situasinya. Situasinya ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral tidak bisa menghasilkan komunike. Kita sampaikan kita perlu judul atau kita perlu konten. Judul komunike itu harus dinegosiasikan. Bagaimana kita bisa negosiasi kalau satu sama lain nggak mau ngomong? Kan susah kan? Nah, oleh karena itu kita keluar dengan Bu Menkeu. Jadi saya sama Bu Menkeu itu ngomong terus, kita komunikasi terus karena kita mempersiapkan 2 pertemuan besar yang back to back, hampir back to back. Dan kita suka bagi tugas Bu Menkeu karena kita teman lama. Saya sama Bu Menkeu itu udah satu SMA, satu angkatan kan. Jadi kita udah 40 tahun berteman. Jadi beliau suka, Ret ini lo yang ngambil lo ya Ret ya. Gitu. Nanti kalau kita udah ngambil, nih gue udah ambil ya, bola gue lempar ke lu. Jadi mainnya tuh main kayak gitu kan. Nah jadi pada saat selesai Menkeu dan Gubernur Bank Sentral bertemu, hasilnya adalah chair summary. 2 paragraf adalah 2 paragraf yang menggambarkan geopolitik, isu Ukraina ada di situ dan sebagainya. Tetapi 12 paragraf berikut itu komitmen untuk dalam konteks recovery. Jadi secara substansi semua diskusi jalan, komitmen jalan, dan bisa dikatakan bahwa semuanya masih on the right track. Bahwasanya ada warna diskusi mengenai Ukraina dan sebagainya, it's something inevitable, nggak apa-apa. Kita mengharapkan tidak ya. Jadi kan salah satu tolak ukurnya sebenarnya apa yang akan dibawa ke G20 itu kita bisa lihat dari pertemuan pada tingkat Menteri Keuangan sama Gubernur Bank Sentral. Karena ini sebenarnya core awal kenapa G20 dibentuk gitu kan. Komitmennya ada di situ semua. Dan yang salah satu yang sudah berhasil di seal itu adalah kesepakatan untuk membentuk FIF. FIF itu Financial Intermediary Fund. Itu adalah dana yang disiapkan untuk mengantisipasi next pandemi. Nah, itu per detik ini udah dapat 1,3 billion. Jadi, in short, apakah gampang prosesnya sampai ke KTT? Enggak gampang. Waktu Ukraina aja udah susah. Sekarang tambah lagi cross strait, Selat Taiwan. Jadi apakah gampang? Enggak. Apakah bisa? Apakah nanti kita bisa deliver? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena sekali lagi saya melihat komitmen semua negara anggota untuk tetap menjadikan G20 ini sebagai katalis pemulihan ekonomi. Tapi prosesnya berat, sulit, iya. Pastilah, nggak mungkinlah mudah. Debat politik pasti ada ya. Jadi makanya kita dari pengalaman saya ya, yang itu saya laporkan kepada Presiden. Pertanyaannya tuh, kenapa kok mereka mau datang ya semua in person, pakai pesawat sendiri di tengah situasi dalam negerinya juga tidak mudah. Kita memberikan ruang, suasana yang nyaman bagi semua untuk dapat hadir, dihormati, dan bisa berdebat. Jadi kan kalau ada 2 pihak yang bersengketa, itu kan pasti yang satu ngomong sama kita, lo jangan ini ya sama yang ini juga lo jangan ini ya sama yang ini. Alhamdulillah kita bisa melakukan menciptakan situasi di mana semua pihak itu merasa diperhatikan. Jadi at the end itulah kekuatan kita. Balik lagi ke pertanyaan awal. At the end
Indonesia dihormati antara lain ya seperti yang saya gambarkan, kita bisa menciptakan sebuah situasi di mana semua orang merasa dihormati, diberi tempat untuk berdebat. Perkara berdebat, ya berdebat. Kita di mana-mana berdebat, kerjaan diplomat berdebat gitu kan. Tapi konstruktif gitu. Ya, Sejauh ini belum ada yang mengatakan tidak hadir. semua perubahan hadir. Mereka tidak mengatakan tidak hadir. Kita akan lihat kalau Ukraina mungkin kendalanya karena waktu tingkat Menlu kebetulan karena saya habis ketemu dengan Menlunya, dia mau hadir tapi kemudian dia ada kecelakaan kaki. Jadi pada saat saya ketemu dengan beliau di Kiev itu masih pakai tongkat. Jadi dia bilang, Retno aku pengen datang tapi aku nggak mungkin, aku bergerak aja sulit gitu kan. Kalau Presiden Zelensky, beliau mengatakan saya pengen banget hadir tapi semua akan tergantung situasi Ukraina pada saat itu. Kita paham banget dong situasinya, mosok negaranya sedang perang terus kemudian beliau pergi, kan juga nggak mungkin. Jadi semuanya menerima undangan dengan baik, semuanya tidak ada yang mengatakan tidak. Kita lihat perkembangannya sampai titik 15-16 November seperti apa. Kalau menurut saya, yang paling penting dari semuanya itu adalah komitmen. Komitmen masing-masing negara, balik lagi, untuk bekerja sama, untuk menghasilkan sesuatu, deliver, dan menindaklanjuti apa yang sudah dikomitmenkan. Seperti yang VIV ini. VIV ini adalah salah satu contoh yang paling nyata. Di tengah situasi kesulitan ini, at the end, they are committed untuk bekerja sama. Dari awal Presiden mengatakan G20 Indonesia akan digunakan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan kecil di Pasifik. So that's why that's the first time di dalam presidensi G20 Afrika diwakili oleh dua. Satu adalah African Union, satunya lagi NEPAD. Terus kemudian untuk pertama kalinya juga merujuk pada small state islands, Pasifik Selatan dan Latin, negara-negara kepulauan kecil di Latin Amerika terwakili, PIF sama CARICOM. Jadi itu merupakan tonggak dan itu mencerminkan bahwa pada saat Indonesia berdiri maksudnya bukan establish ya, tapi berdiri, stand up, we are not only standing up for the interest of Indonesia, but we are also standing up for the rest of developing countries. Dan itu kalau dirunut, ditarik mundur 1955. Jadi kita konsisten menjalankan politik luar negeri, not only for our sake, for our interest, but also the interest of developing countries. That is tonggaknya. Kemerdekaan itu kalau saya merupakan pasti hal yang harus satu berkah kesempatan kita sebagai bangsa untuk bisa bergerak, untuk bisa membangun sesuai dengan keinginan kita, tetapi at the same time menimbulkan juga kewajiban-kewajiban baik dari sisi pemerintah maupun warga negara. Sejak merdeka, sejak bahkan mungkin belum merdeka, sejak Indonesia ada, kita tahu bahwa kita ini beragam. Nah, jangan pernah taken for granted bahwa dengan keberagaman ini tidak akan menimbulkan tantangan. Keberagaman adalah sesuatu yang perlu disyukuri karena itu sebagai manusia given, dimanapun sejak kita lahir, kita semua adalah berbeda. Tugas kita, salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah bagaimana keberagaman ini kita kelola menjadi satu kesatuan bangsa, dan dengan kesatuan itu the rest akan lebih mudah.
kita akan bisa membangun, berkontribusi kepada dunia dan sebagainya. Jadi fondasi yang paling penting buat saya adalah bagaimana sebuah negara seperti Indonesia yang beragam itu dapat tetap mempertahankan persatuannya. Dan itu tidak mudah. Merdeka buat saya pasti dari segi harafiahnya sendiri merdeka itu kan bebas. Tapi saya pengen kaitkan lagi, di tengah kebebasan itu ada tanggung jawab. Jadi kita bukan bebas kemudian bebas sekali, tapi gunakan kemerdekaan kebebasan ini untuk menunaikan tanggung jawab kita, yaitu membangun bangsa. Dan itu harus kita lakukan keroyokan. Nggak ada yang satu individu gitu, nggak ada. Tapi saya belajar banyak ya dari, kalau misalnya di dunia saya ya, di dunia diplomasi. Misalnya waktu saya masih sangat muda baru masuk Kemlu, waktu itu Menteri Luar Negerinya lama sekali dengan Pak Ali Alatas kan. Jadi apa ya yang menjadi kekuatan Pak Ali Alatas saya pelajari. Kemudian apa yang menjadi kekuatan Pak Hasan Wirayuda saya ambil. Apa yang jadi kekuatan Pak Marty kita ambil. Jadi kita jadikan beberapa tokoh, kekuatan-kekuatannya kita coba ambil kalau bisa.